Nah, city branding ini nampaknya kecil, tapi ini akan punya implikasi besar pada apa yang menempel pada orang-orang yang berada di Jakarta. Kita sendiri yang harus memutuskan what is our brand. Nah, salah satunya adalah dengan logo ini. Jadi level 2-nya itu nggak ada. Desain itu ada ilmunya. Jangan hanya biologi, fisika, bukan. Itu kan era kita itu dulu itu. Sekarang itu ada yang namanya desain produk. Zaman Bapak Ibu belum ada itu desain produk. Betul enggak? Enggak ada. DKV, desain komunikasi visual. Itu semua jurusan-jurusan baru yang dulu belum ada. Hormati ilmu pengetahuan. Oke? Jangan asal jadi. Kemudian yang kedua, kita menyatakan city of collaboration. Ajak para pegiat untuk kolaborasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini guideline-nya ajak terlibat. Jakarta ini jangan ditempatkan semata-mata sebagai kotanya Indonesia, tapi tempatkan ini sebagai kotanya dunia. Jadi ketika kita bicara global city, maka desainnya pun harus mencerminkan global city. Global itu bukan berarti ke barat-baratan, tidak. Tetapi secara prinsip dia modern. Secara prinsip dia mencerminkan kota dengan mobilitas penduduk yang intensif dari mana-mana. Saya rasa salah satu masalah utamanya adalah satu, kita tidak menghargai ilmu pengetahuan dengan merasa bisa mengerjakan semuanya sendiri, minim kolaborasi. Yang kedua, kita tidak tempatkan Jakarta sebagai kota global. Itu kedua, dan yang ketiga ya kita terlalu percaya diri sama diri kita sendiri di dalam membuat rancangan, desain dan lain-lain, dan seakan-akan kalau kita berwenang maka itulah selera yang dipakai. Jangan, kita justru jangan lakukan itu. Oke, kembali lagi di Siniar Prakata. Kali ini ada di tempat baru, bukan di rumah. Kebetulan ini kita cerita orang dalam lagi setup studio, buat dibikin lebih profesional, lebih oke. Nah, bisa nanti kalau udah pernah lihat cerita orang dalam, itu kita lagi take di tempat baru. Kita lagi setup studio yang baru, kita lagi setup nuansa yang baru gitu, menjelang 2024 nanti. Jadi kalau misalnya penasaran, kalau pengen tahu bisa cek di cerita orang dalam. Oke, kali ini kita akan bicara sedikit tentang Jakarta City Branding yang lagi ramai di belakangan hari ini. Tadi di awal video ini teman-teman udah lihat potongan video rapat dari Gubernur Anies Baswedan yang bicara tentang, yang memberikan arahan tentang bagaimana city branding itu seharusnya dilakukan di Jakarta. Bukan dilakukan di Jakarta, gimana caranya pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu melihat city brandingnya gitu. Ada 4 poin utama yang disampaikan oleh Anies Baswedan di video tersebut. Itu pertama adalah branding itu harus digarap secara serius. Yang kedua harus berbasis pada ilmu pengetahuan. Yang tiga berbasis untuk mengesankan Jakarta adalah kota global. Dan yang poin keempat adalah ajak kolaborasi berbagai pihak gitu. Jadi bukan hanya pemerintah kota DKI Jakarta yang bikin sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Nah, pada prosesnya penyusunan Jakarta branding plus Jakarta ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat dan perhatikan, Jakarta branding kota Jakarta itu punya satu pesan utama, yaitu Jakarta kota kolaborasi. Kalian ada tanda plus, ada Jakarta, di bawahnya ada Jakarta kota kolaborasi. Nah, Jakarta kota kolaborasi ini sebenarnya diambil dari identitas kota Jakarta itu sendiri. Kalau teman-teman memahami, memperhatikan dan merasapi kota Jakarta, Jakarta itu kan sebenarnya adalah melting pot.
Nah, kota Jakarta sendiri adalah kota yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan golongan gitu ya. Semua orang datang ke Jakarta, semua orang masuk ke Jakarta, semua orang ingin berkarya di Jakarta gitu. Makanya penting untuk Jakarta, orang-orang Jakarta juga menyadari value utama kota Jakarta itu apa sih? Value utama kota Jakarta itu adalah kolaborasi dan gotong royong gitu. Orang yang datang ke Jakarta itu tadi dari berlatar belakang agama dan latar belakang pendidikan gitu, semua datang ke Jakarta, semua ingin berkarya di Jakarta. Dia yang dari Batak, dia yang dari Sunda, dia yang dari Jawa, dia yang dari Bugis, dia yang dari Papua, dia yang dari Minahasa, datang ke Jakarta sama-sama kolaborasi untuk bikin karya gitu. Ada yang bikin karya film, ada yang bikin karya seni kreatif, ada yang kerja di perusahaan, ada yang membangun startup, ada yang membangun macam-macam. Tapi semua datang ke Jakarta dengan berbagai macam latar belakang, mereka melebur jadi bersenyawa, jadi satu identitas, mereka bikin karyanya gitu. Mereka berkolaborasi. Mereka bergotong royong. Nah, kolaborasi kalau di masa lalu itu gotong royong gitu. Dulu namanya gotong royong. Sekarang waktu udah modern, udah kekinian, ya kota kolaborasi jadinya gitu. Dulu Indonesia, Bung Karno itu bilang bahwa ketika Pancasila itu diperas jadi sampai ke unsur yang paling kecil, unsur yang paling tunggal gitu, maka akan ditemukan yang namanya gotong royong gitu. Gotong royong itu di masa lalu, bukan di masa lalu, sebenarnya esensinya sama. Penyebutannya adalah gotong royong dulu. Sekarang adalah kolaborasi gitu. Jadi Jakarta itu merepresentasikan nilai value yang sangat-sangat mendasar di Indonesia gitu. Dari Jakarta kita kolaborasi untuk bikin karya gitu. Makanya setelah berbagai macam diskusi, setelah berbagai macam FGD bersama para ahli, bersama ahli komunikasi, bersama ahli sosial, budaya dan segala macamnya, maka Pemprov DKI Jakarta waktu itu menyimpulkan bahwa branding Jakarta adalah Jakarta Kota Kolaborasi. Jakarta yang berkolaborasi dengan semuanya gitu. Nah, itu dari segi esensinya. Dari segi esensinya Pak Gubernur Anies waktu itu menyatakan bahwa Jakarta itu harus proses pembuatan branding kota Jakarta itu harus dilakukan secara serius, berbasis ilmu pengetahuan, ketemu sama ahli FGD dan segala macamnya, dan harus melibatkan banyak pihak gitu. Dalam penyusunannya juga harus sudah berkolaborasi. Makanya akhirnya jadi branding kota Jakarta Kota Kolaborasi. Nah, di bagian ini saya akan ajak juga kita lihat sebenarnya secara konkret gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan Jakarta Kota Kolaborasi? Gimana sih plus Jakarta itu merepresentasikan Jakarta gitu. Sekali lagi, branding kota dengan branding pariwisata itu dua hal yang berbeda gitu. Dulu Jakarta sempat punya semboyan pariwisata, yaitu adalah Enjoy Jakarta. Indonesia punya semboyan pariwisatanya adalah Wonderful Indonesia gitu. Nah, Jakarta itu adalah plus Jakarta itu adalah branding kotanya. Kotanya mau dikenal seperti apa. Kalau teman-teman pernah ke luar negeri, teman-teman akan melihat, datang ke Amsterdam, teman-teman akan melihat ada branding kota Amsterdam dengan Amsterdam membranding kotanya adalah I Amsterdam. Nah, branding kota itu berbeda dengan branding pariwisata kotanya sendiri gitu. Nah, kalau di luar negeri, di berbagai tempat yang ada di dunia, setiap kota itu selalu punya branding kotanya masing-masing. Misalnya kalau teman-teman ke New York, teman-teman akan lihat branding I Love New York. Di mana semua orang itu yang datang ke New York diharapkan akan mencintai kotanya. Kota yang vibrant, kota yang beragam, kota yang maju, kota yang
besar gitu ya, kota yang menyenangkan gitu, sehingga setiap orang yang datang ke New York itu akan mencintai kota New York. I love New York itu bisa ditemukan dimanapun, di taksi ada, di billboard ada, di Times Square ada, di mana-mana gitu. Jadi dan itu berbeda dengan ikon kota gitu. Kalau ada yang bilang di Jakarta branding kotanya pakai ondel-ondel dong, pakai Monas dong. Itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi di New York pun tidak pakai Empire State Building, tidak pakai Liberty, tidak pakai Central Park, tidak pakai Times Square gitu. I Love New York itu ingin digambarkan orang itu akan mencintai kota New York, di mana New York itu bisa dicintai oleh kota orang-orang yang datang ke sana. Kalau misalnya teman-teman ke Amsterdam itu ada I Amsterdam, di mana mau pemerintah kota Amsterdam ingin menggambarkan bahwa Amsterdam adalah kita, kira-kira gitu. Kita adalah Amsterdam, Amsterdam adalah orang yang datang ke sana, sehingga diharapkan orang yang datang ke kota Amsterdam itu akan merasa nyaman di Amsterdam gitu. Bahwa Amsterdam adalah mewakili identitasnya mereka, mewakili identitas orang-orang yang datang ke kota tersebut gitu. Nah, kalau di Seoul itu ada I saw you, dari I love you kayak gitu-gitu ya, di mana orang yang datang ke Seoul diharapkan bisa mencintai kota Seoul, dan Seoul juga mencintai orang yang datang ke sana gitu. Jadi itu ada dua hal yang sangat berbeda gitu, branding pariwisata dan branding kota. Jakarta itu punya plus Jakarta gitu, di mana plus adalah simbol. Nanti kita akan bahas sebentar kita akan bahas tentang unsur-unsur di plus Jakarta itu sendiri. Nah, Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah mengesahkan branding penjenamaan kota Jakarta jadi plus Jakarta itu lewat Pergub nomor 58 tahun 2020 gitu. Jadi itu udah jadi pergub, udah jadi aturan bahwa branding kota Jakarta adalah plus Jakarta gitu. Jadi kalau ada perubahan atas logo, atas branding kota, atas jenama kota, maka dia harus mengubah pergub tersebut. Yang menarik dari kalau teman-teman buka Pergub 58 tahun 2020 itu sendiri, di belakangnya itu ada branding guideline gitu. Ada gimana caranya gimana caranya si branding kota ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang pengen itu bisa kolaborasi sama Jakarta gitu. Plus Jakarta itu akan ada gambarnya tanda tambah yang terdiri dari 5 titik 1, 2, 3, 4, 5 plus tanda segitiga di ujung. Lalu ada tulisan Jakarta, di bawahnya kota kolaborasi. Nah, tanda tambah plus segitiga itu punya makna kolaborasi positif. Secara simbolik, tanda tambah melambangkan pertumbuhan atau ekspansi melalui kolaborasi untuk hasil yang positif. Lalu yang kedua, tanda tambah juga itu adalah titik temu, di mana tanda tambah adalah visualisasi dari sebuah persimpangan titik temu yang mempertemukan ide, budaya, dan berbagai impian. Lalu tanda tambah itu menjadi kesatuan. 5 persegi membentuk simbol tanda tambah, mewakili 5 kota administrasi di Jakarta. Pusat, tengah-tengah, utara yang di atas, selatan yang di bawah, barat yang di sebelah kiri, barat yang di sebelah kiri, betul, timur yang di sebelah kanan gitu, serta segitiga di atas yang jadi simbol Pulau Seribu. Itu yang paling penting, bahwa di branding kota Pulau Seribu diikut sertakan. Nih, kalau teman-teman sering lihat atlas kota Jakarta, biasanya ada peta Jakarta, lalu ada inset di bawah itu Pulau Seribu. Jadi seakan-akan terpisah antara mainland dan lautnya, kira-kira gitu ya. Nah, di branding kotanya, meskipun itu disimbolkan dengan bentuk gitu ya, kotak dan segitiga, tapi pemerintah kota Jakarta mengikut sertakan
Pulau Seribu sebagai bagian dari branding kota Jakarta. Itu adalah satu unsur yang sangat penting menurut saya. Teman-teman bakal lihat juga dalam branding kota Jakarta ini ketika dia digabungkan dengan nama kecamatan dan kelurahan dan kota administrasi itu akan memberikan gambaran tentang di mana lokasi si kecamatan atau kelurahan tersebut gitu. Kalau teman-teman contohnya itu Menteng itu ada di Jakarta Pusat, kecamatan Menteng di Jakarta Pusat, maka dia akan ada Menteng di atas, lalu di sebelahnya ada tanda tambah, titik yang tidak berwarna adalah titik yang di tengah, lalu Jakarta. Karena kecamatan Menteng ada di Jakarta Pusat. Lalu kalau Tanjung Priuk dia akan ada titik di atas yang transparan, tanda bahwa Tanjung Priuk adalah bagian dari Jakarta Utara. Lalu Kebonjeruk ada di Jakarta Barat, titik yang di sebelah kiri yang transparan, Pasar Minggu di selatan, titik yang di bawah, Durensawit di sebelah kanan karena posisinya ada di Jakarta Timur, lalu Pulau Tidung yang ada di Kepulauan Seribu itu tanda segitiga yang transparan, menunjukkan bahwa Pulau Tidung adanya di Kepulauan Seribu. Lalu ketika misalnya berkolaborasi dengan perusahaan lain atau organisasi lain dan segala macamnya, Branding Plus Jakarta ini membuat kolaborasi logonya itu jadi satu kesatuan gitu, bukan jadi logo yang terpisah. Ketika misalnya ini contohnya di branding guideline-nya itu adalah Transjakarta plus Jakarta kota kolaborasi, Jaklingko plus Jakarta kota kolaborasi. Jadi ketika misalnya ada organisasi Karang Taruna plus Jakarta kota kolaborasi, brand lain gitu titik-titik XXX plus Jakarta kota kolaborasi. Jadi ketika terjadi kolaborasi antara dua belah pihak, Jakarta dengan masyarakatnya, identitasnya itu menyatu gitu, tidak berdiri sendiri gitu. Organisasi plus Jakarta, tadi Transjakarta plus Jakarta, MRT plus Jakarta, MRT dan Jakarta untuk berkolaborasi bikin sesuatu gitu kira-kira. Dan banyak aplikasinya nanti akan saya dan ada berbagai macam aktivasi dan kolaborasi yang telah dilakukan antara plus Jakarta plus Jakarta dan berbagai macam pihak gitu. Ada iChat, ada Mula dan segala macamnya. Itu jadi hal yang sangat penting. Dan juga kalau teman-teman memahami, kalau teman-teman sempat mengikuti, bahkan sampai Jakarta plus Jakarta itu punya tipografinya sendiri, punya fontnya sendiri, punya hurufnya sendiri, tipe hurufnya sendiri gitu, untuk menguatkan identitas yang ada di di Jakarta. Dan kalau teman-teman perhatikan itu misalnya huruf A-nya itu bisa ada 3, B-nya ada 2, C-nya ada 2, G ada 2, 1 kapital 2 besar, H ada 2. Itu memberikan gambaran tentang keberagaman Jakarta gitu. Bahkan untuk font aja berbeda-beda gitu, bukan satu font, bukan satu huruf, bukan satu tipe huruf gitu. Itu menggambarkan keragaman yang ada di Jakarta. Nah, selain yang paling menarik juga bahwa brand Plus Jakarta ini punya warnanya sendiri. Mereka mereka yang mendesain Plus Jakarta itu punya warna versi Jakarta, kira-kira gitu. Misalnya kalau di brand guideline itu ada hijau Betawi. Hijau Betawi itu apa? Adalah gerobak gorengan itu warna hijau dan didefinisikan itu adalah hijau Betawi. Lalu kuning gigi balang itu yang segitiga ke bawah gitu dan lain-lainnya. Ada jingga biskota yang didapat dari biskota yang ada di Jakarta. Kita semua tahu ada salah satu yang khas adalah warna Metro Mini ya, warna orange-nya gitu, warna jingganya itu dari situ. Biru abang itu adalah salah satu biru yang sangat khas di Bajai yang ada di Jakarta.
lalu ada pink none, ada biru pesisir sebagai salah satu identitas Jakarta yang merupakan kota pesisir. Itu adalah 6 palet warna ya, 6 palet warna yang ada di Jakarta. Bahkan si warna tadi itu diterjemahkan ke dalam identitas kota administratif gitu. Jadi misalnya Jakarta Pusat itu warna merah, selatan hijau, karena selatan masih hijau gitu ya. Pusat namanya masih hijau lah di selatan, di hulunya. Utara itu biru, barat kuning, timur warna pink none, lalu Pulau Seribu itu adalah biru pesisir. Ada kombinasi warnanya segala macamnya di brand guideline itu sangat-sangat jelas memberikan gambaran tentang Jakarta gitu. Nah, ini ada detail. Nah, kalau misalnya dikombinasikan dalam kaos gitu, saya sih sebenarnya lagi sekalian juga pengen ngajak teman-teman buat sebagai bentuk dukungan buat Plus Jakarta yang sedang diganti supaya branding kotanya ini tetap bisa terjaga gitu ya. Karena ini branding kotanya yang bagus banget gitu. Kayaknya di Indonesia belum ada kota yang punya branding seniat ini gitu. Branding seserius ini. Kalau di kaos itu ini ada Angga Putra F, akun Twitter saya dan Instagram saya, Plus Jakarta Kota Kolaborasi. Kalau bisa sih teman-teman, sebenarnya gampang sih. Saya bikin kaos ini dadakan saat kemarin itu saya datang ke Blok M, saya bikin desainnya sendiri. Datang ke Blok M, lalu bilang gitu, Bang mau bikin kaos bikin kaos yang lengkap, bikin kaos ini gitu. Bisa cetak cepet nggak? Bisa sejam nungguin gitu. Udah saya tungguin sejam, ininya bahan cetaknya udah jadi, lalu dicetak, jadi kaos ini. Saya beli sekitar 100.000. Jadi kalau teman-teman memang pengen mendukung Plus Jakarta juga, dia bikin aja kayak gini kan gampang, di Snappy ada, di mana-mana ada gitu. Posting di Instagram, pakai hashtag saya Plus Jakarta gitu. Kenapa saya Plus Jakarta? Ya pokoknya kira-kira gitulah. Saya nggak kebayang sih, saya nggak nyiapin apa-apa, tapi ya mungkin bikin saya Plus Jakarta sebagai bentuk dukungan untuk Plus Jakarta gitu, si branding kota yang keren ini gitu. Terlepas ini bikinan Anies atau bukan, siapapun, tapi ini tuh keren banget gitu, keren, lengkap brand guideline-nya, dan itu representasi Jakarta banget gitu, representasi kita orang Jakarta yang udah struggle. Saya dari 2014 kerja di Jakarta, KTP saya sudah Jakarta pasca menikah, kemarin 2019 sudah resmi jadi warga kota Jakarta, tepatnya Jakarta Timur. Ini adalah gambar kita, gambar orang Jakarta, gambar mereka yang struggle di Jakarta, mereka yang berjuang di Jakarta, mereka yang punya cita-cita di Jakarta, mereka yang punya impian terhadap Jakarta gitu. Dimana mereka datang ke Jakarta buat berkolaborasi dengan siapapun, berkolaborasi dengan dapat kesempatan kolaborasi, bikin ini, bikin itu. Dalam konteks band aja kan, band itu kolaborasi juga gitu. Maksudnya mereka collab sama band yang lain, YouTuber collab dengan YouTuber. Kolaborasi itu adalah identitas orang Jakarta, identitas di Jakarta. Jadi logo, slogan itu logo kota gitu. Kota itu harus menggambarkan kotanya, bukan menggambarkan politisi gitu, bukan menggambarkan si gubernurnya gitu. Kolaborasi adalah inti di Jakarta gitu, bukan
Kan orang selalu bilang bahwa orang Jakarta individualis apa segala macam. Iya benar, ya juga tidak gitu. Karena banyak orang di Jakarta tuh struggle dan hidupnya berjuang lewat kolaborasi gitu. YouTube ya orang-orang yang teman-teman YouTuber tuh paham banget gitu gimana kolaborasi itu bisa meningkatkan penonton gitu, bisa membesarkan channelnya mereka gitu. Kerja juga, meskipun kerja biasa itu kolaborasi juga sama pihak lain, sama organisasi lain, sama tempat lain gitu. As long as bukan kompetitor, ya meskipun kompetitor ya harusnya juga bisa kolaborasi gitu, kerja bareng sama-sama buat saling membesarkan dirinya gitu. Dan itu adalah hasil refleksi yang didapatkan dari berbagai macam FGD, berbagai macam pertemuan, berbagai macam ahli yang kasih masukan, baik ahli branding, komunikasi, visual, sosial budaya, semuanya memberikan masukan tentang apa yang menjadi visi dari kota Jakarta. Dan kalau bicara ilmu pengetahuan, kolaborasi itu adalah identitas dari kota masa depan. Kalau teman-teman baca di tweet saya, salah satu dasar kenapa kolaborasi itu penting itu ditulis oleh Markus Voth. Dia bicara bahwa ada 4 tahapan kota, yaitu ada City 1,0, City 2,0, City 3,0, dan City 4,0. Ada 4 evolusi kota menurut Markus Voth. Itu pertama City 1,0, di mana warga jadi residents, jadi warga yang tinggal biasa. City government menjadi administrator dan interaksinya adalah sosialisasi. Jadi ada pemerintah, administrator, pemerintah melakukan sosialisasi kepada warga. Lalu ada City 2,0 di mana warganya menjadi masyarakat jadi consumer, city government sebagai service provider, interaksinya adalah konsultasi. Kotanya kotor, maka pemerintah menyediakan pasukan oranye, gitu. Supaya bisa membersihkan kekotorannya. Bukan ngajak gimana warga bisa berkolaborasi bareng, bisa kerja bareng buat menyelesaikan masalah sampah di kotanya gitu misalnya. Itu City 2,0 menurut Markus Voth. Lalu ada City 3,0 di mana warga adalah participants, City government adalah facilitator, interaksinya adalah partisipasi. Ini sedikit lebih maju di mana pemerintah memfasilitasi warga untuk ikut serta dalam kegiatan yang dibuat oleh pemerintah. City 4,0, kota 4,0 itu adalah warga menjadi co-creators, city government adalah collaborators, dan interaksinya adalah kolaborasi. Banyak sekali yang sudah dilakukan, misalnya kolaborasi sama FDTJ, Forum Diskusi Transportasi Jakarta, untuk bikin signage, wayfinding di halte-halte dan stasiun-stasiun yang ada di Jakarta. Lalu sama ITDP untuk bikin perencanaan jalur sepeda. Lalu dengan warga di Kampung Akuarium, di mana warga mendesain kampungnya sendiri. Nggak cuma kampung akuarium, ada kampung akuarium, ada kampung Kunir, ada kampung Bukit Duri, dan macam-macam gitu di kampung warga. Ada banyak sekali juga dengan komunitas-komunitas yang sudah dilakukan, dan itu tadi, itu bukan identitasnya politisi, itu identitasnya kota Jakarta gitu. Kalau ada yang bilang itu adalah identitas politisi, saya yakin dia bukan orang Jakarta atau dia seleranya rendah. Gitu kira-kira gambaran tentang city branding kota Jakarta. Semoga membantu menambah pengetahuan teman-teman juga, dan kita dukung kota Jakarta plus Jakarta bikin kaos. Nanti kayaknya saya habis tag ini saya akan bikin folder Google Drive, di mana di situ ada fontnya, di mana itu ada contoh kaosnya, di mana itu ada
brand guideline, bisa teman-teman download di situ. Di situ ada pergubnya juga, nanti saya masukin ke dalam situ. Mungkin kayaknya biar bagus bit.ly/saya plus Jakarta. Kita ramein kalau bisa, kalau enggak juga nggak apa-apa sih, kan namanya juga saya sih nggak maksa, kalau mau boleh, ayo kita sama-sama kita ramein, bikin saya plus saya Angga Putra F plus Jakarta. Bahwa kenapa sih ininya nama orang, nama sendiri, ya tadi itu kan identitas kita semua ya, gitu kira-kira. Sampai jumpa di Sinyal Prakata berikutnya. Jangan lupa subscribe di Angga Fidrian YouTube saya supaya nambah yang subscribe gitu, yang nonton juga tambah banyak. Saya udah lama jarang posting video, tapi semoga setiap ada posting bisa nambah pengetahuan. Follow juga akun Twitter saya di @anggaputraf supaya kita bisa interaksi langsung di sana gitu. Dan jangan lupa follow juga dan dengerin juga Cerita Orang Dalam, karena Cerita Orang Dalam sekarang sudah dalam bentuk baru. Kalau dulu bicaranya hanya tentang Jakarta, dari orang-orang di dalam Jakarta, tentang kebijakan-kebijakan di Jakarta, kita sekarang sedang merencanakan bentuk baru di mana skopnya lebih besar, nasional, juga main-main politik sedikit, lebih seru harusnya. Semoga teman-teman bisa terus ngikutin Cerita Orang Dalam, bisa terus ikutin terus channel saya di Sinyal Prakata ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Doakan saya tetap konsisten. Selamat menonton.